nggak ada yang baca grup, Ustadz. Ya udah kita mulai aja. Yang ada aja. Oke. Andi Ridwan ada? Andi Ridwan? Musdalifah Syam? Musdalifah Syam? Anaknya sudah Fatona ya? Iya, Ustadz. Lagi main di atas, ustazahnya lagi ngajar. Ini Ilham, ada Ilham. Ilham? Hadir Ustadz. Antum dari mana ditungguin teman-teman? Ustadz, ini nyiapin kelasnya tahfiz. Dari tadi masuk tapi pindah di di admit juga jadi nggak kesana. Oke deh, siap. Ya udah, sebelumnya kemarin ada pertanyaan, apa bedanya fi'il mutasarrif sama ghairu mutasarrif? Fi'il madhi mutasarrif sama fi'il madhi yang ghairu mutasarrif. Pokoknya fi'il yang mutasarrif sama fi'il ghairu mutasarrif. Apa? Siti, Andi Ridwan, Ilham, Musdalifah Syam. Kayaknya ada yang bisa ditasrif, ada yang tidak. Semuanya apa ya? Tasrifannya itu ada yang cuma fi'il madhi mudhari tapi nggak bisa ke fi'il amr. Itu apa? Itu apa, Ilham? Teman-teman yang lain, apa bedanya fi'il mutasarrif sama ghairu mutasarrif? Ada mutasarrif, ada munsharif. Tasarrafa ya tasarrafu tasarrufan. Ada yang tahu? Siti. Andi Ridwan. Musdalifah Syam. Oh iya. Mutasarrif itu yang terbagi lagi Ustaz kalau fi'il mutasarrif. Terbagi gimana? Ada yang tam. Gimana? Ada yang tam, ada yang nakis mungkin. Ada yang tam, ada yang nakis mungkin. Enggak. Kalau mutasarrif itu dilihat dari perubahan sigotnya, Ustadz. Contohnya? Menjadi fi'il jamid sama fi'il mutasarrif itu sendiri. Fi'il yang bisa ditasrif. Contohnya itu kayak kalau misalkan fi'il jamid itu kan fi'il yang tidak bisa ditasrif. Kalau fi'il mutasarrif itu yang bisa ditasrif. Ya begitu. Ahsantun. Jadi fi'il mutasarrif itu dia yang bisa berubah-berubah. Maksudnya iya yang qabilun litasrif. Jadi kayak daraba yadribu idrib. Dari tadi ya. Hah? Ana baru lihat, Ana baru datang. Siap. Musdalifah Syam. Teman-teman suruh nanya sama Antuna katanya. Fi'il mutasarrif sama ghair mutasarrif itu apa? Apa Ustaz? Fi'il mutasarrif sama fi'il ghairu mutasarrif itu apa katanya? Teman-teman coba tanya ke itu. Ke Syam katanya. Mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Iya. Asal katanya dari itu yang tasarruf berubah.
Jadi bentuknya yang bisa berubah. kalau munsharif Yang itu apa? Mamnu minas sorf. sama-sama sorofa kan katanya. Iya, tapi satu dia dari bentuk, kedua dia dari harokat terakhir. Yang munsorif harokat terakhir apa? Dia dilarang. Kalau mutasyarruf dia berubah bentuknya. Oh, Yang dari begitu ya. istilahi. Iya, dia diambil kayak fiil. Ada fiil yang kalau nggak salah, fiil yang mutasyarrif yang diambil dari istilahinya. Kayak nasoro itu kan mutasyarrif. Sih. Iya. Iya, mutasyarrif. Kalau nasoro yang suruh nasron, faman soron, fahuwa nasrin kayak gitu Ustaz. Terus kalau yang goiru mutasyarrif yang tidak bisa dirubah bentuknya. Contohnya apa ya? Oh, gak ada yang ngidupin kamera ya? Contohnya kayak Contohnya atau asa itu insya Allah termasuk goiru mutasyarrif. Insya Allah. Insya Allah. Antum nggak yakin, Imam? Enggak, ini catatannya Ana, Ustaz. Enggak ada. Goiru mutasyarrif itu yang fi'il madinya itu kayak termasuk fi'il muqarrabah atau yaitu fi'il kana dan wa akhwatuha, fi'il roja atau fi'il istisna dan yang lainnya. Di mana dapat nanti? Hah? Dapat di mana? Ya kayaknya murojaahnya Ana. Ini teman-teman gak ada yang mau nyalain kamera? Ana izin dulu, Ustaz. Teman-teman yang lain? Siap. Teman-teman yang lain? Oke, jadi begitu ya kesimpulannya. Kalau yang mutasyarrif itu yang dia bisa berubah-berubah menjadi 2 atau 3 kayak fa'ala yaf'ulu if'il, fa'ala yaf'ulu uf'ul, nasara yansuru unsur. Sedangkan kalau yang ghairu mutasyarrif yang tadi yang disinggung teman-teman itu, yang dia hanya memiliki satu bentuk, baik itu fi'il madhi itu sendiri atau fi'il mudhari itu sendiri. Bentuknya. Jadi yang ghairu mutasyarrif itu tidak hanya dikhususkan untuk bentuknya yang sama kayak fi'il madhi atau bentuknya yang sama kayak fi'il mudhari atau bentuknya sama kayak fi'il amr. Bentuknya ya, bukan hasil tasrifannya, bentuk. Jadi nanti ada kalimat yang dia merupakan fi'il akan tetapi dia menyerupai fi'il amr. Itu ghairu mutasyarrif. Ada fi'il yang dia menyerupai fi'il mudhari. Bukan hasil tasrifan. Kita tahu ini bahwasanya ini menyerupai fi'il mudhari atau enggak, kita tahu bukan gara-gara hasil tasrifannya dia. Melainkan memang bentuknya fi'il ini dia berupa menyerupai fi'il mudhari. Itu yang ghairu mutasyarrif. Begitu juga fi'il madhi ya. Intinya kalau fi'il mutasyarrif dia yang bisa berubah, bisa ditasrif. Kalau ghairu mutasyarrif yang tidak bisa ditasrif atau yang jamid tadi itu. Sedangkan kalau munsharif sama ghairu munsharif itu beda lagi. Itu isim biasanya. Kalau mutasyarrif itu dia berkaitan dengan fi'il, kalau munsharif itu dia berkaitan dengan isim. Contohnya isim munsharif itu yang dia bisa menerima isim munsharif isim munsharif sama ghairu munsharif apa tadi? Teman-teman, apa bedanya munsharif sama ghairu munsharif? Kalau munsharif fokus ke harokat.
Kenapa? Fokus ke harokat, dia bisa fathah atau tidak. Ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif? No. Azan. Kan apa? Tidak. Kan? Tidak bisa menerima kasroh, begitu ya? Ya. Itu paham teman-teman kalau itu ya. Ada yang namanya mutasorif, ada ghairu mutasorif, ada yang namanya munsorif, ada yang ghairu munsorif. Oke. Pembahasan kemarin kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan? Wala yalidhillamu ma qad nufiya wala minal af'ali ma karadiya. Wa qad yaliha ma qad ka inna dha laqad sama 'alal ida mustahwidha. Ada yang mau menyimpulkan dulu? Sedikit kok, itu belum kelar kok soalnya. Masih ingat pelajaran kemarin? Ada? Ilham, Imam, Andi Ridwan, Salman, Musdalifah Syam, Siti Nurasi. Ada yang menyimpulkan pelajaran kemarin 1 detik? Ada? Ada yang masih ingat? Yang Ilham. iya, Sat. Ada yang menyimpulkan? Berapa kesimpulannya kemarin itu? 2 ya? Boleh, 2 deh, 2. Di catatan anak cuma 2, Poin Sat. pertama. Pertama, Ya, poin pertama. khobarin manfi tidak boleh dimasuki lam. Gimana? Khobar inna yang manfi tidak boleh dimasuki lam. Contohnya? Karena sudah ada contohnya juga ya. Yang mana kemarin itu? Inna Zaidan lama yakumu. Oh iya, Sat. Di situ kan sudah ada mayakumu. Kemarin kan khobarinanya kan sudah penafian, jadi tidak boleh lagi dimasuki lam. Yang kedua, khobarina yang madin mutasarrif yang tidak berbarengan dengan qad, maka tidak boleh dimasuki lam. Gimana yang kedua? Yang di catatan anak itu khobar inna yang madin mutasarrif yang tidak berbarengan dengan qad, maka tidak boleh dimasuki lam. La. Contohnya Inna Zaidan la radiyah. Oke, siap. Itu kesimpulan kemarin. Yang pertama, saya ulang bahwasanya khobarnya inna yang manfi, yang bukan musbat ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Khobarnya inna yang manfi itu tidak boleh kemasukan lam yang kemarin. Begitu lam at-ta'kid atau lam ibtida, atau yang kita bilang lamul multaqah. Ya. Itu yang pertama. Jadi khobarnya inna yang manfi itu tidak boleh kemasukan lam. Inna Zaidan lama yakumu. Yakumu itu dia manfi, ma yakumu. Jadi di situ tidak boleh kemasukan lam. Ketika kita mengatakan inna Zaidan lama yakumu, berarti contoh ini salah.
harusnya kita mengatakan inna Zaidan ma yaqumu. Satu. Kedua, kita udah ketahui bahwasanya fi'il itu ada dua. Ada yang namanya fi'il mutasharrif, ada yang namanya fi'il ghairu mutasharrif. Kalau fi'il mutasharrif, dia yang bisa berubah. Kayak daraba yadribu idrib. Ala yaf'ulu yagzu ugzu. Itu fi'il mutasharrif. Kalau yang ghairu mutasharrif yang tidak bisa berubah. Oke? Yang memiliki satu bentuk. Poin kedua, jika khobar inna itu berupa fi'il madi yang mutasharrif yang bisa berubah. Oke? Jika khobar inna dia berupa fi'il madi yang mutasharrif, kemudian dia tidak bersambung dengan qad, maka tidak boleh masuk kepadanya lam ini, lamul muzallaqah. Lamul ibtida atau lam apa kemarin lamul ta'kid dia. Lagi poin kedua, jika khobarnya inna dia berupa fi'il madi yang mutasharrif, fi'il madi yang dapat berubah, kemudian fi'il ini tidak berkaitan dengan qad, tidak bersambung dengan qad, maka tidak boleh masuk kepadanya huruf lam. Contohnya, inna Zaidan la radiyah. Ini nggak boleh contohnya, salah. Oke? Inna Zaidan la radiyah. Harusnya inna Zaidan radiyah. Paham ya? Soalnya radiyah itu dia merupakan fi'il madhi yang mutasharrif. Radiyah yarda ridon. Kecuali kalau fi'ilnya ghairu mutasharrif mungkin boleh. Tetapi di sini dia menggunakan fi'il yang mutasharrif. Makanya yang fi'il mutasharrif ini kan berupa khobar daripada anna atau inna. Jadi khobar inna jika dia berupa fi'il madhi yang mutasharrif, kemudian dia tidak bersambung dengan qad, maka lamul muzallaqah, lamul ibtida, lamul ta'kid tidak boleh masuk kepada khobarnya inna ini. Poin kedua, paham? Ilham Imam. Iya, Ustaz. Enggak, Mas. Siti, Musdalifah Syam, Andi Ridwan, Salman, paham? Andi Ridwan, paham? Lanjutnya. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Andi Ridwan bisa? Silahkan. Siti. Siti. Yang mana ya Ustaz? Wajah zadali kasai. Kan kita sampai situ. Ketemu? Wa asyara bi qawlihi wala minal af'ali ma qaradiya ila annahu idza kana al khabaru madiyan. Ketemu? Siti, ketemu? Paling bawah itu. Asyaru biqaulihi wala minal af'ali maka rodiya ila annahu idza kana al khabaru madian ghairu makruni Nin. lam tadkhul alaihi allamu fala taqulu inna Zaidan la radiya wa ajaza dzalika al-Kasai wa Hisyamun fa inna kana fi'lu fa inna Kecil sekali ya suaranya. Apa Ustaz? Suaranya kecil sekali. Coba lagi. Wa ajaza dzalikal kasai. Ada suaranya Ustaz. Udah.
Tadi dari wa ajaza dzalikal kasaiyu wa hisamun wa fa inna kanal fi Lagi. Fa'in wa hisyamun terus Hah? wa hisyamun terus fa inna kanal fi'lu mudhari'an daholat. innah atau in? Apa Ustaz? Innah atau in? Fa'in kana. Fa inna. Kenapa Oh, kok fa in innah? kana. Fa in kana. Kenapa kok in? Kenapa fa in? Karena karena apa ya? Fa in karena nggak tahu. Nah, rubah pertanyaannya. Kenapa nanti kok baca innah tadi? Mungkin karena di awal kalimat, Ustaz. Enggak. Sama kan? Enggak. Masalahnya bukan di kasrohnya, di harkat innya. Kan tetapi di tasdidnya. Yang pertama dibaca innah. Terus yang kedua dibaca in. Kenapa kok innah tadi? Kok bukan in? Salah baca, Ustaz. Gini, kalau innah itu dia biasanya masuknya ke isim. Dia kan butuh makmul. Inna zaidan qaimun. Kalau innah kana itu jarang kita temuin. Soalnya makmulnya inna itu kan dia kan butuhnya isim, ya kan? Isim sama khobar. Sedangkan kana di situ kan bukan isim. Dia berupa fiil, ya kan? Bentuknya dia fiil. Ya, Ustaz. Siap. Yuk. Ntar dulu. Halnya baca dulu. Bentar. Fa in kana fi'lu mudhari'an dhaholat kan? Ya. Dhaholat alamu alaihi. Kenapa lamu? Apa? Kenapa, Ustaz? Kenapa lamu? Naibul fa'il. Dari mana? Dhaholat. Sebentar. Naibul fa'il itu fiilnya dia majhul atau maklum? Majhul. Majhulnya mana? Enggak ada. Duhilat apa? Makanya. Terus kenapa lamu? Apa fa'il, Ustaz? Iya, fa'il. Fa'il. Fiilnya maklum. Ketika fiilnya maklum, berarti dia butuhnya fa'il. Ketika fiilnya dia mabni lil majhul, berarti dia butuhnya naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, Iya. terus Dakhalat alamu alaihi. Wala farqo bainal mutasarrifi nahwu inna zaidan la yardo wa ghairal mutasarrifi nahwu inna zaidan la yadharu syirru syar. la yadharu syarru hadza idza Apa maksudnya? Maksudnya Teman-teman yang lain seperti biasa siap-siap. Allahu Akbar.
Gimana? Gimana Siti? Siti, Imam, Ilham. Sama aja Ustaz, yang kayak tadi kesimpulan yang kedua. Gimana? Yang pertama Coba itu kan Imam. kalau Ilham. khobar nama di mutasarrif tidak boleh masukin apa sih? Tidak boleh dimasuki lam, kayak fala taqulu inna zaidan la radiya. Tapi kayaknya kalau nggak salah ini dibolehkan saya sama Hisam. Itu ya Ustaz? Gimana? Ya, yang pertama benar. Yang tadi. Nah, yang pertama, contoh ana inna zaidan la radiya. Ini dibolehkan asai dengan Hisam. Gitu ya? Nah, terus yang kedua itu kalau fi'il mudhari meskipun dia maupun mutasarrif maupun ghairu mutasarrif itu bisa dimasuki dimasuki lam. Contohnya inna zaidan la yarda. Itu yang mutasarrif. Kemudian yang ghairu mutasarrif inna zaidan la yadaru khirri. Terus apa bedanya sama yang atas? Yang mana Ustaz? Yang atas tadi. Yang poin kedua, kan ini poin ketiga. Yang poin pertama, kalau khobar innahnya fi nggak boleh masuk lam. Pertama, ya kan? Kedua, kalau khobar innahnya berupa fi'il madi yang mutasarrif, kemudian tidak berkaitan dengan dia tidak boleh masuk lam. Kedua, ketiga. Ketiga apa? Ketiganya nggak tahu nih. Yang lain. Itu tadi benar. Sama aja. Makanya Kasai bilang, Kasai sama Hisham ini bilang, boleh masuk lam kepada khobarnya inna jika fiilnya itu berupa fiil mudhari, baik itu musharrif atau ghairu mutasharrif. Ini poin ketiga. Jadi lamul muzahlaqah, lamul ibtida atau lamul ta'kid yang kita bahasakan kemarin itu boleh masuk ke khobarnya inna jika dia berupa fiil mudhari yang mana fiilnya ini baik dia mutasharrif atau ghairu mutasharrif. Itu perkataan Kasai sama Hisham. Paham? Paham sampai sini? Yang presentasi Siti. Ya Ustaz. Paham? Paham. Saya ulang poin ketiga. Poin ketiga, Kasai dengan Hisham, dia membolehkan khobarnya inna kemasukan lam dengan syarat dia berupa fi'il mudhari. Cuman ini dia tidak berbicara lagi fi'il madhi ya. Hisham dengan Kasai dia ini membolehkan lamul ibtida, lamul taukid atau lamul muzahlaqah itu masuk kepada khobarnya inna jika fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Akan tetapi fi'il mudhari'nya ini bebas, dia mau mutasharrif atau ghairu mutasharrif. Dengan syarat, ada syaratnya. Jadi tidak mentok semuanya bisa. Dengan syarat dia tidak berbarengan dengan sin atau saufa.
Oke? Sin atau sofa. Sin atau sofa itu kan dia huruf yang bisa masuk ke, yang hanya dikhususkan masuk ke fi'il mudhari'. Tahu kan bedanya sin sama sofa? Belum, Ustaz. Kalau sin, misalkan Ana bilang, sa'akro, sama saufa akro. Jadi kalau sa'akro ini mungkin 1-2 menit lagi Ana akan membaca. Makanya Ana bilang sa'akro. Jadi temponya dekat. Sedangkan kalau temponya agak jauh, misalkan nanti sore atau besok, Ana bilangnya saufa akro. Ya, itu bedanya sin sama saufa. Nah, jadi poin ketiga, yang tambahan dari tadi, Kasai dengan Hisham mengatakan lamul muzahlaqah, lamul ibtida, lamul taukid itu boleh masuk kepada khobarnya inna jika berupa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini bebas mutasarrif. Boleh dengan syarat fi'il mudhari'-nya ini dia tidak berkaitan atau dia tidak bersambung dengan sin atau saufa. Fi'il madhi yang mutasarrif yang dia tidak berkaitan dengan qad. Kalau di sini beda. Fi'il mudhari' bebas. Dia mau mutasarrif, dia mau ghairu mutasarrif, bebas, tidak apa-apa. Khabarnya innah boleh kemasukan lam dengan syarat fi'il mudhari'nya ini yang mutasarrif atau ghairu mutasarrif tidak berkaitan atau tidak bersambung dengan sin atau saufa. Contohnya gimana? Inna Zaidan saufa yakumu au sayakumu. Oke? Ini paham? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Halo teman-teman. Belum, Ustaz. Maaf, Ustaz. Tamam, Ustaz. Siapa yang mau lanjut? Ikhwan, yang Ikhwan. Yang Ikhwan. Ada? Oke, kalau nggak ada yang baca. Hah? Ada? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Hadza idza lam taktarin bihissinu aw saufa. Ketemu? Iya, Ustaz. Ketemu? Nah, jadi, apa namanya? Fi'il mudhari' baik dia ghairu mutasarrif atau mutasarrif, akan tetapi ketika dia tidak berkaitan, tidak bersambung dengan sin atau saufa, maka dia boleh masuk lam taukid, lamul muzalaqah atau lamul ibtida, ya. Sampai sini paham? Fa'in iktaronat bihi, ketika khobar daripada fi'il mudhari' tadi itu, khobar dari inna, dia bersambung dengan lam, bersambung dengan sin atau saufa, ya. Bihi nahu inna Zaidan saufa yakumu au sayakumu. Kan tadi kita berbicara tentang khobarnya inna ketika dia terdiri dari fi'il mudhari' yang mutasarrif atau ghairu mutasarrif, dia boleh kemasukan lam dengan syarat dia tidak bersambung dengan qad atau saufa. Ini perkataan Kasai dan Hisham membolehkan. Kan tetapi gimana kalau dia berkaitan bersambung dengan qad atau saufa? Katanya mana tadi? Fa'in iktaronat bihi, yakni ketika khobar daripada inna ini bersambung dengan sin atau saufa. Contohnya, inna Zaidan saufa yakumu au sayakumu, fa fi jawazi dukhulil lami alaihi khilafun.
Jadi kalau dia kalau kemasukan sin atau saufa, maka di situ ada khilaf. Lam ini boleh masuk atau enggak? Lamul ibtida, lamul muzalaqah atau lamul taukid. Ketika ada sin atau saufa. Sedangkan kalau Kasai dengan Hisham, dia sepakat khobarnya inna, dia boleh kemasukan lam, baik dengan syarat khobarnya ini berupa fi'il mudhari yang mutasyarrif atau ghairu mutasyarrif yang tidak berkaitan, yang tidak bersambung dengan sin atau saufa. Kemudian bagaimana kalau dia berkaitan dengan sin atau saufa? Di situ banyak perbedaan katanya. Oke? Yang pertama, fa fi jawazi dukhulil lami alaihi khilafun. Fayajuzu idza kana saufa ala sahih wa ma idza kana sin faqalilun. Nah, jadi di sini ada dua pendapat. Ketika dia kemasukan sin atau saufa. Banyak yang berpendapat bahwasanya ketika dia kemasukan saufa itu boleh. Kebanyakan membolehkan. Sedangkan kalau kemasukan sin itu sedikit yang membolehkan. Jadi yang lebih masyhur itu yang saufa. Ketika kemasukan saufa di fi'il mudhari yang mutasyarrif atau ghairu mutasyarrif itu boleh kemasukan lam katanya. Cuman ini yang alal asoh. Ketika kita membandingkan antara saufa dengan sin. Kan perbedaannya di sini. Ya kan? Perbedaannya di saufa sama sin. Terus kita ingin mengukur duanya ini. Salah satu dari dua ini. Yang paling masyhur itu yang mana? Katanya alas sahih itu yang saufa. Saufa ini yang banyak menggunakan bahwasanya fi'il mudhari yang mutasyarrif atau ghairu mutasyarrif itu yang berkaitan, yang bersambung dengan saufa itu masih boleh kemasukan lam. Itu yang alal asoh, yang sahih, yang kebanyakan. Sedangkan kalau yang sin itu sedikit. Ini paham? Jadi dua-duanya itu sama boleh. Kan tadi ada bilang perbedaan kan? Bagaimana kalau seumpamanya khobarnya inna ini berupa fi'il mudhari yang mutasyarrif, dia juga bersambung dengan sin atau saufa, kemudian kemasukan lam katanya. Boleh enggak? Terus jawabannya boleh, cuman ada perbedaan. Berbedanya gimana? Kalau yang saufa dia membolehkan, dia pendapat yang paling banyak. Sedangkan kalau yang sin itu juga membolehkan, akan tetapi ini yang apa namanya? Yang berpendapat bahwasanya sin ini boleh itu sedikit dibandingkan dengan yang saufa. Paham? Teman-teman paham? Paham, Ustaz. Insyaallah. Terakhir, wa in kana madiyan ghairu mutasarrifin fadhahiru kalamil musannifi jawaz dukhulil lam alaihi. Sekarang kalau tadi kita berbicara tentang madi yang mutasarrif yang dapat berubah. Sekarang di sini ingin menyinggung tentang fi'il madi yang ghairu mutasarrif yang tidak dapat berubah. Apa katanya? Wa in kana madiyan ghairu mutasarrifin fadhahiru kalamil musannifi jawaz dukhulil lam alaihi. Jadi ketika ini perkataan musannif, kita memahami tentang dhahir min dhahiri kalamil musannif, bahwasanya ketika fi'il madinya itu berupa fi'il madi yang ghairu mutasarrif, maka lam itu boleh masuk kepada khobarnya fi'il inna itu tadi yang berupa fi'il madi ghairu mutasarrif. Ya, contohnya fanaqul inna zaidan la ni'mar rajulu. Jadi ni'mah ini merupakan fi'il madi yang ghairu mutasarrif. Dia juga kemasukan lam. Dan dalam satu waktu dia juga menjadi khobar daripada inna. Oke? Ketika khobar daripada inna dia berupa fi'il madi yang ghairu mutasarrif, maka itu min dhahiri kalamil musannif boleh kemasukan lamul muzahlaqah, lamul ibtida atau lamul taukid. Atau wa inna amron labi sarrajulu. Jadi bi'sa ini juga merupakan fi'il madi yang ghairu mutasarrif. Kemasukan lam. Wa hadza madhhabul akhfash wal farra wal manqul an-nasibawi la yujizu dzalik. Ini yang berpendapat akan hal ini, yang berpendapat bahwasanya khabarnya inna yang dia terdiri dari
fi'il madhi yang ghairu mutasarrif yang boleh kemasukan lamul ibtida, lamul muzahlaqah atau lamul taukid itu pendapat Akhfash dan Farra. Oke, itu pendapat Akhfash dan Farra juga berpendapat akan ini. Sedangkan kalau Sibawayh yang dinukil tentang Sibawayh tidak membolehkan hal ini. Sibawayh tidak membolehkan ketika khobarnya innah berupa fi'il madhi yang ghairu mutasarrif, maka tidak boleh kemasukan lamul ibtida. Paham ya? Paham? Insyaallah. Terus yang terakhir kan tadi ada perkataan ketika dia berupa fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak berkaitan dengan qad. Jadi di sini jelaskan terakhir. Fa in qurinal madhiyu al mutasarrifu bi qad jaza dukhulul lami alaihi. Wa hadha huwa al muradu bi qawlihi wa qad yaliha ma'a qad nahu inna zaidan laqad qama. Jadi di syair itu dikatakan ketika fi'il madhi khabarnya inna boleh kemasukan gimana? Jika khabarnya inna berupa fi'il madhi mutasarrif yang tidak berkaitan dengan qad, maka dia tidak boleh kemasukan inna yang tidak berkaitan dengan qad. Jadi mafhumnya apa? Mulazamahnya ketika dia berkaitan dengan qad maka tidak boleh masuk lam. Ya, sama. Fi'il madhi yang mutasarrif yang dia tidak berkaitan dengan qad maka dia tidak boleh masuk lam. Kebalikannya apa? Fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak berkaitan dengan qad maka dia boleh masuk huruf lam. Ini yang disampaikan terakhir. Contohnya inna zaidan laqad qama. Sampai sini paham? Paham teman-teman? Ada yang bingung? Yang terakhir, Ustaz. Kan tadi yang mana? Yang itu yang tadi. terakhir, Ustaz. Nah, kan tadi yang poin keberapa? Poin kedua ilham ya. Jadi khobar daripada anna itu boleh terdiri dari fi'il madhi yang mutasarrif, ya kan? Fi'il madhi yang mutasarrif yang dia tidak berkaitan dengan qad maka boleh masuk lam. Sekali lagi, khobar daripada inna ketika dia berupa fi'il madhi yang mutasarrif akan tetapi dia tidak bersambung dengan qad maka lamul ibtida, lamul muzahlaqah atau lam taukid itu boleh masuk kepada khobar yang tadi. Kebalikannya apa? Ketika dia berkaitan dengan qad maka khobar daripada innah yang berupa fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak berkaitan dengan qad yang bersambung dengan qad maka dia boleh masuk huruf lam. Kebalikannya doang. Kalau ghairu mutasarrif, fi'il madhi yang ghairu mutasarrif yang tidak bersambung dengan qad, dia tidak boleh masuk lam. Kalau yang terakhir apa? Fi'il madhi yang menjadi khobar inna ya. Fi'il madhi yang mutasarrif yang bersambung dengan qad, maka dia boleh masuk huruf lam. Paham? Dibalik doang. Bedanya Iya, di qad. Kalau ada qadnya, lamnya boleh masuk. Kalau nggak ada qadnya, lamnya nggak boleh masuk. Bisa? Insyaallah, Ustaz. Jadi kesimpulan dari bait yang ke 184-185 ada 4. 1. Ketika khobarnya manfi, dia tidak boleh masuk huruf lam. Lamul ibtida. Ini pembahasan lam ini, lamul muzahlaqah, lamul ibtida atau lamul taukid ya, jangan lupa. Poin pertama, ketika khobarnya manfi, khobar daripada innahnya itu manfi, maka tidak boleh masuk huruf lam. 1. Kedua, jika khobar daripada innah ini berupa fi'il madhi yang mutasarrif, yang tidak berkaitan dengan qad, maka tidak boleh masuk huruf lam. Kedua, kemudian Kasai datang dengan Hisham, dia membolehkan masuknya lam, akan tetapi fi'ilnya berupa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya bebas.
mau mutasarrif atau ghairu mutasarrif, bebas. Dengan syarat dia tidak bersambung dengan sin atau saufa. Ketika dia bersambung dengan sin atau saufa, maka di situ ada perbedaan. Akan tetapi pendapat yang paling banyak yang membolehkan itu saufa. Saufa itu lebih banyak dia membolehkan bahwasanya lam itu boleh masuk ke khabarnya inna yang berupa fi'il mudhari' mutasarrif atau ghairu mutasarrif yang bersambung dengan saufa. Sedangkan kalau sin itu sedikit yang meriwayatkan. Oke. Poin terakhir, jika fi'il madhi dia bersambung fi'il madhi yang mutasarrif yang berupa khabarnya inna, dia bersambung dengan qad, maka dia boleh masuk huruf lam. Itu poin terakhir. Kebalikan poin pertama ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Ustaz. Oke. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan hari ini ya. Teman-teman, minta tolong selanjutnya seperti biasa biar lebih cepat ya. Tahdirnya ya, minta tolong ya. Selanjutnya watashabul wasita ma'mulal khabar wal fadlah wasman halla qablahu al khabar. Itu ya. Iya, Ustaz. Dibaca. Sama kesimpulan yang 4 poin tadi, jangan lupa. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.